dulu ya, dan mungkin sekarang juga sebagian besar menganggap bahwa politik itu bukan wilayahnya perempuan. Betul. Politik itu keras, gontok-gontokan, jahat gitu ya. Nah, kalau seandainya politik pemahamannya seperti itu ya saya sepakat juga, kalau perempuan jangan di politik. Betul. Kalau politik itu keras dan jahat. Dan bukan perempuan saja, laki-laki juga jangan di politik. Iya benar. Karena ada pajak alat-alat berat. Wow. Ya itu juga ada. Ya saya kira sih itu tetap juga ramah pada investor karena kan ya itu kan bagian hanya kecil saja sebenarnya ya. Tetapi imbasnya untuk masyarakat itu sangat penting. Sangat gitu. penting. Iya. Setuju banget. Ya salah satu peruntukannya yang dilakukan oleh Pak Andasoni misalnya itu sekolah gratis untuk SMA baik negeri maupun swasta. Ini terobosan yang cakep. Keren banget. Fasilitator untuk masyarakat, bagaimana menciptakan masyarakat itu lebih berdaya, lebih bermanfaat gitu. Jadi masuk ke politik itu artinya menyerahkan jiwa kita untuk bisa bermanfaat lebih optimal untuk masyarakat. Luar biasa. Halo sobat kita, balik lagi barengan sama Zelvin di Ruang Kita Bebas Bicara. Dan episode kali ini spesial Mitra Mandiri karena kita kedatangan sosok wanita di dunia politik dan kita bakalan ngulik dan juga cari tahu terkait dengan awal mula karirnya seperti apa dan siapa tahu kita bisa dapat tips and triknya juga. Dan gak lupa untuk selalu berterima kasih kepada Horizon Ultima Ratu yang selalu mensupport dari Ruang Kita Podcast. Boleh kasih tepuk tangan untuk Horizon. Luar biasa, karena hari ini spesial kita kedatangan ada Ibu Dewan Encop Sophia. Boleh kasih tepuk tangan untuk Ibu Dewan. Terima kasih Ibu Dewan telah menyempatkan dirinya untuk hadir dan juga ngobrol di Ruang Kita Podcast Ibu. Ya, siap. Gimana kabarnya Bu Dewan? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Kesibukan hari ini dari pagi sampai sore apa aja Ibu? Iya, kebetulan kan ini masa reses ya, bagian masa reses, jadi bagian ketemu selain juga saya masih beraktivitas dengan organisasi-organisasi perempuan, kemudian juga menerima aspirasi dari masyarakat. Jadi dua hal itu yang sedang dijalani. Wow, luar biasa ya. Dan sebisa mungkin dimaksimalkan gitu ya, Bu Dewan ya. Betul. Dan semoga saja Bu Dewan juga selalu diberikan kelancaran dan juga kesehatan Bu, Amin. agar bisa menyerap aspirasi dari masyarakat sampai akhirnya bisa dibuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan dan juga bermanfaat bagi masyarakat. Amin. Luar biasa. Oke. Bu Dewan, aku penasaran juga nih, banyak sekali juga ya yang bisa dibilang juga zaman sekarang ini para wanita-wanita bukan cuman ingin menjadi ibu rumah tangga aja nih, tapi pengen ikut terjun dan juga menjadi pemimpin. Dan salah satu contohnya adalah di Bu Dewan sendiri gitu. Latar belakangnya gimana sih Bu sampai akhirnya bisa terjun dan menjadi Dewan di Provinsi Banten nih di Komisi 3? Apakah memang disuruh orang tua, ada niat sendiri atau gimana ceritanya Bu? Oh iya, baik terima kasih Kang. Ya latar belakang saya berpolitik, sebenarnya politik itu kan dulu ya, dan mungkin sekarang juga sebagian besar menganggap bahwa politik itu bukan wilayahnya perempuan. Betul. Politik itu keras, gontok-gontokan, jahat gitu ya. Nah kalau seandainya politik pemahamannya seperti itu ya saya sepakat juga. Kalau perempuan jangan di politik. Betul. Kalau politik itu keras dan jahat. Dan bukan perempuan saja, laki-laki juga jangan di politik. Iya benar. Karena di masyarakat itu kan sebenarnya kan kita tidak sepakat lah ya. Betul. Tidak sepakat sistem yang sangat keras dan culas, jahat itu kan baik laki-laki perempuan nggak boleh. Betul. Gitu. Nah ketika saya sekolah di Hawaii University, saya ngambil ilmu politik. Jadi kalau S1 saya itu orang dakwah ya. Dakwah S1-nya. Ya, dari Ciputat, IAIN Syarif Hidayatullah. Kemudian alhamdulillah berkat kenakalan saya bergaul dengan ibu-ibu. Kenakalan ya istilahnya ya. Kenakalan positif lah ya, Positif, mudah-mudahan. Bergaul dengan ibu-ibu, dengan isu-isu perempuan dan marginalisasi. Saya diberi kesempatan oleh Ford Foundation untuk sekolah lagi, mengupgrade. Kemudian di sana singkat ceritanya
dimintanya untuk ngambil ilmu politik. Nah, pulang dari sana banyak yang membuat saya greget ya, karena politik itu ternyata tidak yang saya bayangkan bahwa perempuan tidak bisa berpolitik. Betul. Gitu ya. Politik itu yang milik laki-laki dan perempuan, karena ruhnya politik itu melakukan advokasi untuk kesejahteraan dan untuk kemasyarakatan. Betul. Ya, kemaslahatan masyarakat. Nah, kemudian karena itu saya mulai tertarik di politik. Wow. Gitu. Lama saya menjadi orang yang tidak, mohon maaf, kayak tidak percaya pada politik ya. Apatis. Apatis gitu ya. Karena rasanya kok gimana ya, ada jarak. Betul. Di samping juga karena perempuan, kan seringnya perempuan tidak banyak di politik. Betul. Gitu kan. Nah, setelah pulang dari sana saya mengajar di STKIP Situs Banten. Ya. Pernah jadi dosen berarti? Pernah jadi dosen. Banyak bergaul lagi, kembali lagi dengan ibu-ibu di Kota Serang. Kemudian saya jatuh cinta pada Gerindra, terutama platform partainya saat itu. Saat itu yang membuat saya jatuh cinta itu adalah ada satu klausul perlindungan migran worker. Ya, jadi ada perlindungan untuk perempuan. Nah, gara-gara ada isu perempuannya, saya masuk di Gerindra dan alhamdulillah kemudian saya nyaleg dan saya terpilih pertama di Kota Serang. Wow. Kemudian kedua, ketiga, alhamdulillah ini adalah yang keempat secara dewan, tapi di provinsi ini yang ketiga. Luar biasa. Iya. Keren banget. Iya, masih dalam isu melakukan pemberdayaan pada perempuan. Dan masyarakat yang tidak memiliki akses banyak, kayak difabel dan masyarakat marginal. Wow, gitu. Keren banget. Berarti bisa dibilang juga awal mulanya karena kenakalan tadi ya, kenakalan positif tadi ya, betul. Bu Dewan ya, sampai akhirnya bisa bergabung dan juga bisa dibilang juga mempelajari ilmu-ilmu politik itu sendiri. Betul. Sampai akhirnya gregetan, terus ketemu Partai Gerindra itu tadi yang langsung jatuh cinta karena ada klausal pemberdayaan perempuan dan perlindungan pada TKW ya. Wow, berarti memang berdasarkan dari Ibu Dewan sendiri, karena mungkin perempuan jadi mencari visinya juga yang sesuai dengan apa yang Ibu perjuangkan gitu ya Bu ya. Betul. Luar biasa. Sampai akhirnya tadi udah berapa kali tuh menjadi Dewan tuh ya, sampai akhirnya ini yang keberapa Ibu? Ketiga kali untuk provinsi. Ketiga kali untuk provinsi. Sekali di Kota Serang. Sekali di Kota Serang, luar biasa. Insya Allah nanti ke RI kayaknya nih ya. Biar saya menjadi ahli di bidang lokal aja, politik lokal. Politik lokal aja, oke, luar biasa. Oke, selama perjalanan karir politik Ibu Dewan gitu ya, aku penasaran juga nih, apalagi sebagai seorang wanita, ada tantangan gak sih Bu yang membuat karakter kepemimpinan Ibu gitu loh, khususnya di dunia politik ini? Apakah belajarnya dari proses atau memang dari awal nih sebelum masuk udah ada prinsip Bu? Ya, kalau tantangan itu pasti ada. Apalagi bagi politisi perempuan. Betul. Itu tantangannya double ya. Tantangan misalnya tantangan kultur itu katanya sebagian besar masyarakat menganggap bahwa politik itu bukan dunia perempuan, nggak pantas. Nah, itu kan juga yang harus kita buktikan bahwa perempuan itu mumpuni dan bahwa perempuan itu bisa memperjuangkan masyarakat. Nanti kalau kita sudah berupaya melakukan perjuangan dan masyarakat itu nanti akan lihat potensi dan lupa jenis kelamin gitu loh. Betul. Ya, ini perempuan, laki-laki udah nggak ada bedanya deh. Nggak ada bedanya. Dan kalau di dewan itu juga kan kita sudah tidak berpikir lagi laki-laki dan perempuan. Betul. Tapi bagaimana kita memberikan kontribusi, melakukan advokasi untuk masyarakat. Jadi itu jadi tantangan awal inilah yang saya kira yang harus diterobos, terutama bagi calon-calon perempuan ya yang mau jadi anggota legislatif. Nah, kalau kesananya tentu saja banyak tantangan. Tantangan banyak sekali tantangannya. Lagi-lagi masalah tantangan kultural, tantangan struktural. Ya, strukturalnya tuh gimana? Ini kalau perempuan itu masih sedikit dia duduk di tempat-tempat strategis.
sehingga wewenangnya tidak begitu banyak gitu betul. ya. Nah, kalau kita ngomongin politik, melakukan pembelaan pada masyarakat, itu sangat penting juga kita memiliki posisi sehingga kita bisa berkontribusi untuk memberikan masukan, penentu kebijakan gitu ya. Jadi saya kira memang perjuangannya masih panjang. Masih panjang ya Bu ya. Dan walaupun saya sudah 4 kali gitu ya, masih banyak perempuan yang belum juga terdorong. Dan ya harus berjuang. Harus berjuang, betul. Dan ya itu tadi mungkin karena ada stereotip itu tadi ya Bu ya, bahwa perempuan itu kan harus dilindungi, terus juga banyak orang yang bilang juga tidak sekuat dan juga se-strong laki-laki gitu. Sampai akhirnya mungkin stereotip-stereotip ini yang dicoba untuk dihilangkan gitu Bu, dengan cara mungkin salah satu yang dilakukan oleh Bu Dewan Encok itu sendiri nih sobat kita. Kalau misalkan prinsip yang Ibu pegang dari awal sampai sekarang udah berapa kali menjabat gitu Bu dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat, prinsip Ibu apa sih Bu? Iya, pertama kita harus, menurut saya ya, kalau boleh saya berpendapat, kita memahami bahwa yang namanya anggota legislatif itu kan representasi dari masyarakat ya. Bayangkan dari contohnya dari masyarakat Kota Serang yang sebegitu banyaknya gitu kan, hanya beberapa aja kan yang harus mewakili. Sehingga keberadaan seorang dewan itu tidak bisa lepas dari kepentingan masyarakat. Jadi istilahnya 24 jam, istilahnya betul. Itu hidup kita itu memang harus memiliki kesadaran bahwa kita ini untuk masyarakat. Kadang-kadang keperluan-keperluan pribadi kita itu rada tergeser. Nah, memang penting ini bagi yang punya pasangan ya untuk memahami bagaimana bagaimana punya istri menjadi dewan. Itu jadi ada terobosan-terobosan yang harus ya bukan saja bapak-bapak yang punya istri jadi dewan, ibu-ibu yang punya suami jadi dewan juga harus memahami betapa sebagian besar waktunya itu untuk masyarakat gitu. Dan kadang-kadang keluarga itu harus menggunakan waktunya itu waktu yang optimal. Jadi sedikit waktunya tapi kualitasnya berkualitas tinggi. Luar biasa. Tepuk tangan. Luar biasa Bu Dewan. Du, kita minum dulu Bu. Boleh. Ya, kita cicip dulu. Ini tadi milky leci apalah, lupa lagi tadi milky leci apa lagi itu tadi orange milky leci. Orange milky leci ya. Bu Dewan ingat, saya lupa. Coba aku cicip juga ya. Ini adalah salah satu menu juga nih Bu dari Horizon Ultima Ratu Serang. Jadi kalau misalkan mungkin sobat kita dan juga Ibu Dewan juga pengen ngajak keluarganya untuk bisa menginap dan juga makan siang, dinner di Horizon Ultima Ratu, bisa banget karena menunya sangat luar biasa enak. Jadi kalau misalkan kamu juga pengen nginep, ada paketnya juga, ada programnya, ada namanya relaxing room nih Bu Dewan. Itu cuman bayar 570.000, tapi udah dapat 2 breakfast sama massage 20 menit. Aduh, enak banget gak tuh Bu kan? Udah nginep dipijit pula. Ditambah lagi kalau misalkan mungkin teman-teman punya perusahaan pengen meeting, bisa langsung aja dicek juga di Instagramnya di @horizonultimaratu karena ada corporate deals meeting. Harganya kalau setengah hari cuma di 185.000, kalau misalkan full day itu di 235.000. Boleh kasih tepuk tangan dong untuk Horizon dong. Keren ya, itu harinya bebas ya? Bebas Ibu. Aduh sedep banget nih. Tapi Ibu nggak ngeteh nggak ngopi Bu? Oh, saya minum air putih aja. Iya. Lagi mutih juga katanya Bu. Iya. Agak nyangkut ya ini ya. Iya. Ada ininya memang. Ada orange-nya. Enak. Oke. Luar biasa. Oke. Ibu berarti di DPRD Provinsi Banten di Komisi 3. Betul. Itu berarti membidangi keuangan, salah satunya juga pariwisata. Bu ya. Ada beberapa, tadi kita juga sempat ngobrol-ngobrol tuh ya sama Ketua PHRI terkait dengan pariwisata yang ada di Provinsi Banten. Dari Komisi 3 itu sendiri Bu, ada hal atau progres yang dilakukan nggak sih Bu untuk meningkatkan potensi-potensi wisata yang ada di Provinsi Banten khususnya? Ya, kita memang menganggap pariwisata salah satunya memiliki potensi untuk melakukan branding
pengenalan terhadap Banten. Oke. Jadi apa itu makanan Banten ada di pariwisata ya. Apa itu kebudayaan di Banten itu juga ada di pariwisata, dan juga tempat-tempat lokasi tempat-tempat untuk berwisata, apakah wisata itu buatan ataukah wisata itu memang wisata alam. Jadi sangat penting sekali mengenalkan, apalagi zaman sekarang, zaman now ya. Banten tidak lagi dilihat hanya bagian dari provinsi di Indonesia, tapi bisa dilihat bagian titik dari dunia. Betul. Yang itu juga cukup eksotik gitu. Setuju. Untuk dilihat. Setuju. Dan hal yang terpenting ya udah kalau misalkan pengen kita mengenalkan potensi wisata kita, bagaimana caranya bisa branding itu tadi ya Bu. Betul. Bagaimana caranya bisa mempromosikan, dan untuk masyarakatnya juga nih harus cinta juga sama potensi wisata yang ada di Provinsi Banten gitu ya. Jangan kita mungkin kalau misalkan kita lihat Indonesia yang terkenal itu Bali, terus juga mungkin Labuan Bajo gitu. Gimana caranya? Yuk kita sama-sama masyarakat Provinsi Banten nih, dan juga kita bantu juga nih teman-teman dari Komisi 3 bagaimana caranya bisa maksimal untuk mempromosikan dan juga bisa bersama-sama untuk terjun dan juga mampir nih ke potensi wisata yang ada di Provinsi Banten. Karena bisa ningkatin PAD juga ya Bu ya. Betul itu. Betul, karena kalau misalkan PAD-nya banyak juga enak juga karena balik-balik lagi ke masyarakat nih, tuh sobat kita. Tapi Bu, aku mau nanya lagi nih Bu. Bagaimana strategi peningkatan PAD ini khususnya dari Komisi 3 untuk bisa dibilang juga tanpa membebani masyarakat itu sendiri Bu? Ada nggak sih Bu program khususnya? Iya ada. Saya kira pertama itu yang namanya pajak itu harus menjadi satu kesadaran dari masyarakat bahwa kontribusi dia hubungannya dengan negara, dan agar negara bisa optimal mengurus itu adalah dia memberikan pajak. Nah, pajak itu ya sekarang ini kan gubernur kita luar biasa ada kebijakan sampai akhir bulan ini ya. Jadi para sahabat yang di luar sana yang punya kendaraan, mumpung sekarang ini kan lagi pajak kendaraannya lagi pemutihan. Betul. Sehingga yang barangkali ada yang punya motornya udah jelek, pajaknya udah 10 tahun ya. Jadi kalau mau bayar 10 tahun itu kan sayang. Betul. Sama harga motornya. Gak taat nih. Ya. Kacau. Jadi kan kalau bayar misalnya dibanding bayar pajaknya sama harga yang mau dipajakinnya gitu ya. It's about the same misalnya gitu ya. Nah, sekarang mumpung ada pemutihan. Setuju. Dibawain. Nah, tinggal besok jadi tertib pajak. Setuju. Gitu. Itu jadi pajak, terus juga yang punya perusahaan-perusahaan juga ya tentang pajak air. Sekarang ini udah pajak ini juga loh Kak, ada pajak alat-alat berat. Ya itu juga ada. Ya saya kira sih itu tetap juga ramah pada investor karena kan itu kan bagian hanya kecil saja sebenarnya ya. Tetapi imbasnya untuk masyarakat itu sangat penting. Sangat gitu. penting. Iya. Setuju banget. Ya salah satu peruntukannya yang dilakukan oleh Pak Andasoni misalnya itu sekolah gratis untuk SMA baik negeri maupun swasta. Ini terobosan yang cakep. Keren banget tuh. Boleh dong tepuk tangan dong. Itu programnya sangat bermanfaat juga tuh ya buat masyarakat karena itu tadi sangat tidak membebani, dan salah satunya banyak banget keluhan-keluhan dari masyarakat yang telat bayar pajak itu tadi, apalagi kendaraan ya Bu ya. Ada nggak sih sinergi dengan komunitas lokal atau mungkin investor nih Bu yang swasta untuk pengembangan pariwisata Bu? Oh iya, saya kira itu pariwisata itu harus ditunjang dari berbagai aspek. Pertama aspeknya adalah pemerintah tentunya ya. Kedua partisipasi masyarakat. Jadi masyarakat bisa berpartisipasi mulai dari penguatan UMKM ya. Kemudian industri kreatif, industri rumahan, dan juga sikap dari masyarakat yang ramah terhadap para wisatawan. Baik wisatawan domestik, internasional gitu. Nah, ini kan sikap ramah ini kan akhlakul karimah saya kira gitu ya. Nah, investor perusahaan CSR-nya itu jangan jauh-jauh gitu ya. CSR-nya itu kasih juga dorong untuk pariwisata. Setuju. Gitu. Jadi
itu kolaborasi antara investor, antara perusahaan, partisipasi masyarakat dan negara hadir di situ. Apalagi kalau ditambah lagi dengan isu-isu yang sangat peduli pada kemanusiaan. Betul. Misalnya pemberdayaan perempuannya ditingkatkan, teman-teman difabel juga masuk. Kemarin saya melihat Pak Gubernur kita juga di KS kalau tidak salah ya, itu juga memberikan akses pada difabel untuk bekerja. Wow. Ya, jadi keren banget Keren ini banget Banten. ya. Memang semua lingkup, pokoknya semua aspek sebisa mungkin dirangkul ya Bu ya. Dirangkul. Keren banget, luar biasa. Dan insya Allah juga niatnya nanti mungkin karena beberapa program-program dari pemerintah daerah kita juga, insya Allah semuanya bisa diselesaikan masalah-masalahnya ya Bu ya. Bukan cuman yang ada di apa ya, bisa dibilang juga beberapa titik, tapi sebisa mungkin semua titiknya bisa selesai. Amin. Luar biasa itu tadi. Dan kalau misalkan kita ngomongin juga nih Bu ya, banyak banget sih sebenarnya daerah-daerah kita yang punya spot viral tuh Bu. Yang sempat viral juga mungkin di TikTok, di Instagram. Tapi akses sama fasilitasnya nih Bu, untuk jalan itu susah gitu. Ada nggak sih Bu dari teman-teman Komisi 3 gitu ya, yang bisa dibilang juga udah mulai dibicarakan atau didiskusikan untuk, kan banyak juga beberapa titik yang belum menjadi potensi wisata tapi berpotensi juga untuk viral. Bahasa zaman sekarangnya hidden gem tuh Bu. Ada diomongin gak sih Bu, kayak misalkan aksesnya lebih diperbaharui lagi? Udah ada pembicaraan seperti itu Bu? Iya, memang penanganan pariwisata atau penanganan isu apapun ini harus digerbek bersama-sama. Jadi misalnya PUPR-nya atau PU-nya ya yang memiliki wewenang di jalan, itu aksesnya diperbaiki gitu ya. Kemudian ya pariwisata itu tidak ditinggal sendirian, tetapi seluruh aspek itu bisa di situ. Pemberdayaan masyarakatnya, penanganan kemiskinannya, akses jalan, terus akses juga termasuk akses permodalan dan akses promosi ya. Promosi, betul. Promosi itu Promosi. harus juga. Wow. Dan ya sebisa mungkin juga teman-teman dari legislatif bisa mendorong juga nih teman-teman pemerintah juga agar bisa memfasilitasi itu tadi fasilitas infrastruktur untuk pariwisata yang ada di Provinsi Banten itu sendiri. Iya, betul. Oke, ngomong-ngomong soal PAD juga nih Bu ya, bagaimana sih ada mengukur dampak peningkatannya gitu ya terkait dengan pendapatan daerah ini dari pariwisata terhadap kesejahteraan masyarakatnya Bu? Ada nggak sih Bu mekanisme evaluasinya? Mungkin banyak sobat kita juga yang penasaran nih akan hal itu. Iya, ini kalau kita ngomongin bagaimana peningkatan, sebenarnya pariwisata memang tidak terlalu dibebani untuk ini ya, untuk diharapkan memberikan PAD yang signifikan. Tetapi kalau tempat pariwisata kita sudah dikuatkan oleh pemerintah, dikuatkan oleh masyarakat dan dunia usaha, maka implikasinya adalah peningkatan PAD. Mereka juga misalnya di tempat pariwisata itu kan tentu ada restoran. Nah, restorannya juga ada pajak kan. Apalagi kalau sistem kita di pariwisata ini diolah secara profesional ya, secara ada tiket masuk gitu supaya ini supaya jelas harganya, mekanismenya gitu ya, jelas mekanismenya jelas. Nah kalau udah gitu, hal-hal lainnya juga kalau yang langsung itu bisa dari pajaknya, yang langsung itu dari pajaknya. Kalau yang tidak langsung itu dari perintilan-perintilan di pariwisata yang itu bisa menanggulangi kemiskinan. Apa misalnya yaitu tadi UMKM, terus pengangguran pengangguran, menurunnya angka pengangguran, meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara ekonomi, walaupun kecil-kecil kan. UMKM itu. Kemudian selain itu bagaimana wajah Banten itu lebih eksotik. Jadi waduh, di Banten ini banyak sekali tempat wisatanya yang belum kita olah. Dan itu kecantikannya saya kira itu juga bisa memperkaya kecantikan wisata di dunia gitu loh.
kita orang Banten senang dengan Jogja, senang dengan Bali gitu ya, eksotik. Saat di Jogja, saat di Bali, tunjukkan juga wisata yang ada di Banten. Itu bisa memperkaya wisata yang ada di Indonesia. Setuju, luar biasa, keren banget. Boleh kasih tepuk tangan untuk Bu Dewan Encop. Sebenarnya kalau misalkan kita lihat juga sebenarnya masih banyak PR ya Bu ya. Dan ini juga masih diusahakan juga teman-teman dari Komisi 3 dan teman-teman dari legislatif lainnya juga nih sobat kita ya. Dan itu tadi bahwa pariwisata itu banyak sekali manfaatnya. Bukan cuma orang yang mengelola pariwisatanya, tapi masyarakat, dampak-dampak di sekitarnya juga pasti bakalan kena. Salah satunya tadi UMKM itu sendiri, pendapatan daerah juga meningkat gitu ya. Dan kita sebagai masyarakat juga bangga karena tempat tinggal kita, provinsi kita dikenal menjadi yaitu tadi exciting Banten. Nah, jadi gimana caranya tuh? Yuk kita bareng-bareng sama-sama agar bisa mempromosikan dan juga ikut bangga dengan potensi wisata yang ada di Provinsi Banten. Oke. Bu, ada nggak sih aspirasi masyarakat yang udah diserap langsung oleh Komisi 3? Iya, banyak. Pertama pengembangan SDM dari pariwisata itu sendiri ya. Jadi memang harus ada sosialisasi pada masyarakat di sekitar pariwisata atau kesadaran dari kelompok, kalau dulu ada namanya kelompok sadar wisata ya. Kelompok sadar wisata. Itu jadi mereka diberikan capacity building, bagaimana dia memberdayakan wisata yang ada di tempatnya, kemudian memberdayakan stakeholders yang ada di kitaran tempat pariwisata yang terdiri dari masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah gitu. Nah itu mesti ditingkatkan, sosialisasi seperti itu mesti ditingkatkan. Belum lagi tadi kan terkait dengan infrastruktur yang berkaitan dengan arah sarana prasarana yang menuju pada titik lokasi wisata. Ya tentunya tidak langsung serentak habis, tapi mudah-mudahan ini dengan Pak Gubernur Pak Andra Soni mudah-mudahan mulai diiris pelan-pelan, diselesaikan pelan-pelan. Walaupun saat penyelesaian kita mesti balik, itu biasa ya. Gitu biasalah, bolak-balik itulah kehadiran negara mesti selalu harus ada. Dan masyarakat tidak boleh tinggal diam, terutama juga masyarakatnya itu dunia usaha yang memiliki kewajiban dari CSR-nya dan lain sebagainya. Setuju banget ya, luar biasa. Dan ini juga menjadi bisa dibilang juga informasi juga nih untuk kita sebagai masyarakat Provinsi Banten gitu ya sobat kita ya, agar itu tadi banyak sekali, mungkin banyak orang khususnya generasi sekarang nih ya ibu ya, anak-anak muda yang bingung akan sebenarnya kayak mana sih sistem perpolitikan ini, dan juga gimana sih untungnya potensi wisata kalau misalkan dikelola dengan baik dengan tempat mereka tinggal itu sendiri. Nah mungkin dengan apa yang udah dijelaskan oleh Ibu Dewan gitu ya, bisa menambah informasi dan juga edukasi untuk sobat kita juga nih, biar lebih paham dan juga melek terkait dengan kebijakan-kebijakan dan juga program yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Banten itu sendiri. Oke. Luar biasa. Kalau misalkan Ibu diberikan kewenangan lebih nih Bu, ada nggak sih Bu program atau gagasan yang pengen Ibu dorong untuk menjawab kebutuhan dasar dari masyarakat Banten itu sendiri? Nah, ini pertanyaan yang luar biasa sulit ya. Sulit ini, ya Bu, jadi mata najwa beneran nih Bu kayaknya Bu. Iya, nggak apa-apa. Memang saya kira persoalan-persoalan di Banten ini, kalau saya itu kan lebih pada melihatnya saudara-saudara kita yang masih termarginalisasi, saudara-saudara kita difabel dan perempuan. Saya kira penting sekali memberikan akses pada mereka, akses dari berbagai bidang. Jadi semua bidang, semua isu itu harus benar-benar ramah pada perempuan, pada difabel, dan pada masyarakat marginal. Jadi ketika kita membuat kebijakan, itu harus menjadi panduan. Efeknya bagi mereka bagaimana? Efeknya untuk perempuan bagaimana? Efeknya untuk difabel bagaimana? Efeknya untuk orang-orang yang selama ini termarginalkan bagaimana? Contohnya
sekarang ini kan kita mulai dengan teknologisasi ya, dengan digitalisasi. Nah itu mungkin bantuan-bantuan di kelurahan atau di desa ya, bagaimana bisa masyarakat memiliki akses internet, itu juga penting. Karena dengan punya akses internet, masyarakat kemudian bisa memiliki akses informasi sebanyak-banyaknya. Contohnya podcast ini mungkin juga bisa dilihat oleh saudara-saudara kita yang di mana gitu kan, gitu, karena ada akses internetnya. Betul. Jadi memang aksesnya harus diperluas juga sebisa mungkin ya itu tadi, dan kita juga harus bisa memfasilitasi teman-teman bukan cuma masyarakat yang biasa tapi yang bisa dibilang juga marginal itu tadi ya Bu ya. Terus juga teman-teman dari difabel dan juga perempuan itu sendiri. Oke, Bu, ada ini nggak sih Bu tips dan juga pesan gitu untuk teman-teman khususnya para wanita-wanita muda nih yang pengen terjun ke dunia politik gitu ya. Gimana caranya agar mereka ini bisa kuat dan juga tangguh lah untuk terjun ke dunia sana. Apalagi mungkin yang sudah berkeluarga ya. Aku juga penasaran nih Bu. Ibu sebagai ibu juga di rumah, tapi menjadi dewan juga, aspirasi masyarakat juga, jembatan antar masyarakat dan juga pemerintah. Ini bagi waktunya gimana Bu? Ada tipsnya nggak? Boleh dikasih tahu ke generasi-generasi muda, khususnya wanita yang ada di rumah ini. Monggo. Tipsnya itu pertama kita harus melakukan konsolidasi di dalam rumah tangga itu sendiri. Konsolidasi. Ya, jadi rumah tangga itu harus memiliki satu visi. Bahwa kalau dari salah satu dari kita atau dua-duanya dari kita itu menjadi wakil dari masyarakat ya, maka mau tidak mau ada urusan pribadi yang waktunya tidak panjang. Jadi bagaimana itu memberikan kualitas. Pendidikan pada anak juga begitu, karena kan tidak mungkin kita pergi, kita melakukan pendidikan di masyarakat, tetapi kita juga tidak ada ketahanan keluarga, jadi harus ada ketahanan keluarga juga gitu. Kalau sudah ada visi, kemudian yang kedua, bagi sahabat-sahabat kita yang perempuan, yang laki-laki mau memiliki akses ke politik, itu harus punya jaringan. Ya, harus punya sahabat. Sahabat itu ya jaringan itu. Teman diskusi, teman bermimpi, dan teman beradvokasi. Karena kita ini kalau cuma sendiri, nothing. Jadi kita itu harus bersama. Kalau sendirian, kita ini bukan bukan manusia super. Bukan manusia super. Bukan Hercules ya. Iya, seorang seperti gubernur sekalipun yang dia punya wewenang banyak, dia tetap harus harus punya sahabat-sahabat dekat, mendapatkan masukan. Kita dewan yang memiliki akses gitu ya, untuk membuat kebijakan, penganggaran, pengawasan, itu juga kan tidak boleh sendirian. Ini dewan kan harus legitimate ya. Dewan kan benar-benar mewakili. Bagaimana ya kalau tidak punya sahabat-sahabat, apa yang mau dikerjakan gitu loh. Baik itu PR di masyarakat ataupun masukan-masukan dari masyarakat gitu. Jadi kita sebagian fasilitator untuk masyarakat, bagaimana menciptakan masyarakat itu lebih berdaya, lebih bermanfaat gitu. Jadi masuk ke politik itu artinya menyerahkan jiwa kita untuk bisa bermanfaat lebih optimal untuk masyarakat. Luar biasa. Bagaimana caranya kita bisa optimal dan juga bermanfaat untuk masyarakat ya. Jadi dikonsolidasikan dulu kalau misalkan kamu pengen terjun ke dunia politik gitu ya. Mungkin kalau misalkan kamu suami, konsolidasi bersama istri dan anak. Kalau kamu istri, konsolidasi sama suami dan anak juga gitu. Jadi biar bisa fokus juga ke masyarakat, fokus juga ngurus keluarga nanti ya Ibu ya. Luar biasa. Oke. Bu, di zaman sekarang teknologi dan juga digitalisasi udah marak banget di mana-mana. Kemajuan teknologi sangat luar biasa cepat. Artificial intelligence, apalagi sebutnya itu. Banyak lah pokoknya. Ya, betul. Dan khusus untuk Komisi 3 di DPRD ini, ada nggak sih Bu, gimana caranya untuk bisa beradaptasi, memberikan kebijakan atau membuat kebijakan agar tetap relevan di zaman sekarang, Bu? Ya, jadi mesti dipahami. Kalau kita membuat kebijakannya itu berupa peraturan daerah, itu kan
kita kalau tingkat provinsi hanya memberikan implementasi dari undang-undang yang dibuat undang-undang. Ya, kita mengimplementasikan ke tingkat daerah. Ditambah lagi kebijakan-kebijakan lokal yang menurut kita itu sangat penting sekali untuk segera dilakukan gitu. Itu terus kalau polanya bagaimana, saya kira semuanya serba terbuka dengan mulainya ada AI ya, sekarang teknologisasi itu tentu saja ada sisi negatif dan positif. Betul. Sisi negatifnya misalnya bisa iklan apa saja masuk. Betul, Bu. Gitu kan. Buka tidak apa bisa, keluar apa dia kadang-kadang. Pengalaman kan? Iya. Diklik juga gitu, Bu, biasanya. Iya. Orang mau di cancel, di close, dia diklik. Kadang-kadang diintip pengen tahu doang. Iya, betul. Gitu. Kemudian nah, hal-hal yang seperti itu kalau bagi kita yang sudah cukup kritis untuk mengkonsumsi informasi itu nggak apa-apa. Ya. Tapi bagi anak-anak yang baru hanya nerima, nah itulah saya kira mulai anak-anak itu juga diajak bicara, diorangkan oleh kita. Kadang-kadang kalau masa lalu itu anak-anak dianggapnya dia nggak ngerti, nggak bisa diajak ngomong, adanya instruksi kan. Betul. Nah di zaman sekarang orang tua, orang muda, pemerintah, anggota dewan tidak bisa begitu, harus mendudukan mereka sebagai sahabat kita, teman dialog kita, dan memberikan sisi kritis. Ini loh, teknologi tidak bisa dicegah negatif dan positif, tetapi ketahanan mental, ketahanan akhlak, ketahanan macam-macam. Nah itu yang harus kita sentuh gitu. Ya, kan masa-masa kayak sekarang nih, kita kalau hidupnya itu tidak inovatif, hidupnya flat aja, itu kita kalah dengan AI. Betul. Ya, tapi kita harus kasih kita kasih keunikan istilahnya ya, kasih inovasi yang itulah sentuhan kita, bedanya dengan AI. Coba aja teman-teman ya, kalau mau buat ini minta tolong ke AI, AI buatin dong, saya sambutan apa, dibuatin sama dia. Iya benar. Kan itu di mana-mana bahasanya begitu. Iya. Tapi kalau kita yang buat sendiri itu kan lebih kaya. Betul. Misalnya lebih kayanya itu apa? Oh di situ ada Pak Lurah yang datang, yang AI nggak tahu ada Pak Lurah. Benar. Oh ada hujan, oh ada geledek, oh ada orang yang teriak, oh ada anak-anak gitu kan. Sentuhan-sentuhan itu yang sebenarnya lebih menjiwai. Betul. Pada audien. Dan masukan-masukannya itu lebih komprehensif. Betul. Memang kalau misalkan kita lihat ya, apa yang udah dijelasin sama Bu Dewan tadi, bahwa sebenarnya AI itu pinter sih pinter. Tapi yang membedakan dengan manusia, AI nggak punya hati, kita punya hati ya Bu ya. Jadi rasa penyampaiannya beda, apa yang kita tulis juga beda ya Bu. Luar biasa, keren banget. Udah panjang banget ya. Kita ngobrol gitu barengan sama Bu Dewan, dan yang pasti juga banyak banget fun fact. Dan juga gimana tuh latar belakang tips and trick seorang wanita terjun ke dunia politik khususnya di DPRD Provinsi Banten. Oke, sebelum kita tutup episode ini Bu, aku ada sesuatu nih ya. Ini kita ada mystery box, coba dibuka mystery boxnya. Terus apa hubungannya yang ada di dalam sini dengan kehidupan Ibu, boleh diceritakan? Monggo Ibu gitu Dewan. Ya, apa ini ya? Coba. Isinya duren apa? Kemarin ada yang takut karena takut kobra Bu. Oh, apa ranggina? Lapar ya kayaknya Ibu Dewan ya. Coba bismillah ya. Mudah-mudahan ada hubungan. Kalau nggak ada hubungan gimana nih? Wah. Nah, ya Allah. Dari tadi sih beberapa hubungan banget. Beberapa kali sempat ke-spill tuh waktu kita ngobrol ya. Hubungan aslinya. Iya. Apa nih Bu? Oh, beliau ini adalah guru saya. Beliau adalah ketua DPD saya juga di Gerindra, dan sangat inspiratif. Saya banyak belajar politik dari beliau, juga tentang kemasyarakatan. Saya sangat senang, sangat bangga punya gubernur yang sangat egaliter dan sensitif terhadap masyarakat marginal. Wow. Beliau sangat sayang pada isu-isu perempuan, dia juga serius pada isu disabilitas, termasuk juga masyarakat marginal, dan kebijakan-kebijakan beliau ini banyak pro pada masyarakat. Setuju. Iya, luar biasa. Saya sangat bangga. Apa Bu yang pengen disampaikan ke Pak Gubernur kita Bu, biar tetap
semangat untuk 5 tahun ke depan memimpin Provinsi Banten? Ada apa yang disampaikan, Bu? Oh iya, saya kira Pak Gubernur apa kebijakan-kebijakan yang diambil tentang kemasyarakatan sangat bagus sekali, banyak menginspirasi, mungkin menginspirasi banyak kabupaten kota yang ada di provinsi. Tetap semangat, tentu saja semuanya tidak ada yang tanpa hambatan ya. Betul. Saya kira hambatannya mari kita sama-sama selesaikan bersama, jangan lupa berkolaborasi dengan kami semua, dengan DPRD, dengan masyarakat, dan tentu saja pemerintah. Jadi pemerintah selalu harus bersama-sama dengan DPRD dan masyarakatnya. Tanpa itu, mimpi Pak Gubernur nantinya walaupun bagus, tidak begitu sempurna. Betul, luar biasa. Kalau aku ada satu pesan juga buat Bapak Gubernur, satu aja Bu ya. Ya, Nitip siap. ya, Bu. Main ke Ruang Kita Podcast, Pak. Nah, ya, cocok ya. Luar siap, biasa. Bu. Oke, semoga Bu Dewan bisa menjembatani ya gitu loh. Amin. Amin. Amin, amin, Oke. amin. Bu, harapan untuk Provinsi Banten 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan apa? Harapannya pertama SDM Banten lebih meningkat dengan indikator masuknya anak sekolah, karena tidak ada hambatan lagi biaya sekolah gratis yang dulu dikeluhkan baik di negeri maupun swasta. Dan tentu saja dengan gagasan visi misi Pak Gubernur, pendidikan gratis ini harus juga terimplementasi bagi sekolah-sekolah yang lain gitu loh. Substansinya itu harus sesuai, jangan ada pungutan-pungutan liar. Betul. Yang ininya sudah gratis tapi perintilan-perintilan lainnya itu malah mahal, lebih mahal. Jadi SDM kita semakin meningkat. Yang kedua, gizi kita semakin meningkat. Dengan apa? Menurunnya angka stunting, apalagi kalau sampai zero stunting di Provinsi Banten ya, itu luar biasa. Nah, juga tentu saja asupan gizi sebagaimana yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, dengan memberikan makanan bergizi pada anak sekolah, pada ibu hamil, pada lansia. Saya kira dengan dua program ini, Banten ke depan SDM-nya semakin baik, pendidikan semakin baik, kemudian ketahanan pangan, kesehatan, dan juga pengangguran semakin menurun. Mudah-mudahan 5 tahun ke depan turunnya angka kemiskinan, turunnya angka pengangguran, meningkatnya angka sekolah ya, pendidikan dan ketahanan pangan. Luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Bu Dewan Ece Sophia. Terima kasih Bu. Siap. Atas kesempatannya ngobrol-ngobrolnya, Sama-sama. dan semoga Ibu selalu diberikan kelancaran dan juga kesehatan Bu ya. Amin. Dalam menjalankan segala tugas-tugas dan juga aspirasi dari masyarakat. Amin. Oke, terima kasih sobat kita yang udah nonton episode ini, dan jangan lupa sekali lagi kalau misalkan kamu pengen tahu lagi episode lainnya dan kita kulik-kulik lagi nih narasumber kita, bisa langsung like, komen, dan subscribe juga channel kita, dan sampai bertemu di lain kesempatan. Dan sekali lagi terima kasih untuk Horizon Ultima Ratusera yang selalu mensupport Ruang Kita Podcast. Kalau seperti itu, saya Zelvi pamit. Sampai ketemu di lain kesempatan. Bye-bye.